Nih, ayah gue tuh lulusan akuntansi. Nah, ayah gue tuh sering ngebawa pulang kerjaannya di rumah. Nah, dari gue lihat ayah gue ngerjain ini segala macam, kok asik ya gitu. Boleh juga nih ngikutin ayah gue. Udah, makanya berarti gue jadi iman situ gitu. Karena tuh kerjanya tuh kayak tuh printer gitu. Dan lu suka kerjaan kayak gitu? Akhirnya gara-gara ayah gue jadi gue suka gitu. Ditambah kakak gue juga kan jurusan akuntansi. Ya bisa lah gue tanya-tanya ke kakak gue, Iya 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 iya. di Tunggu tunggu. buku-bukunya ke Kakak lu kuliah gue di mana? gitu. Kakak lu kuliah di mana? Kalau kakak gue kuliah di Universitas Riau. Oh, yang lu daftarin juga ya? Pilihan pertama tadi. Iya, Oke oke oke. Jadi iya. bisa dibilang semua keluarga lu dari akuntansi juga ya? Keluarga akuntansi. Kalau malu malu, mak lu dari mana? Ya, kalau ibu gue sih lulusan keperawatan. Anjay, keren sih. Kok lu nggak jadi kayak Lulusan perawat gitu? keperawatan dan dulu Apa? ah, kenapa gue nggak ikutan keperawatan? Tahu nggak kenapa? Kenapa? Gue pernah ikut mau kerja. Itu gue masih SD itu gue ikut mah gue kerja dinas malam. Nah, di situ tuh kita kalau misalnya dapet dinas malam, di situ tuh kemana-mana nggak ada jalan. Sedangkan gue orangnya penakut. Penakut. Ya, terus juga keperawatan juga nggak dapat dukungan juga dari orang tua. Oh, tapi udah pernah mau nyoba ya? Tapi udah kayak gitu. Gak dapat dukungan. Udah Oh, lu berapa bersaudara emang? tiga, Yang satunya? gue kedua. Oh, lu punya adik. Oke oke. Yang satunya dari gue masih SMP. Oke oke oke. Lanjut yang tadi. Sebenarnya kayak gini. Menurut lu hobi lu apaan sih? Atau kayak gini? Nah itu, Apa? gue nggak tahu hobi gue. Masa sih kayak gitu? Anggap kan memang sih banyak cewek tuh di zaman sekarang sukanya TikTok kayak gitu. Tapi kebanyakan juga yang dasarnya dari Oh, TikTok dia suka ngedit-ngedit video, kerja-kerja kayak gitu, hal-hal yang berhubungan dengan multimedia, video, foto, gambar, suara kayak gitu. Terus lu hobi lu oh kayak gimana? kalau TikTok ya, gue main di TikTok. Terus? Ya kalau masalah ngedit-ngedit sih tergantung mood gue ya. Kalau misalnya kadang gue ngedit tuh nggak pernah inspirasi dari otak gue, pasti inspirasi dari tutor-tutor orang yang ngebuat gitu. Oke. Nah, ngebuat tuh kadang kalau nggak sesuai sama hasil dari tutornya itu tuh udah males nggak jadi gitu. Gampang menyerah ya. Tapi menurutku itu Ya suatu males males juga. suatu langkah yang baik loh kalau kayak gitu. Setidaknya kan kalau dibandingkan dengan orang lain yang hanya sekedar menikmati, dengan di sisi lain, lu adalah seorang yang berani mencoba kayak gitu. Ya iya gue apa apa tuh kalau misalnya gue lebih suka ngecoba yang baru gitu. Nanti kalau udah kadaluarsa udah nggak gue coba-coba lagi. Oh, bosenan. Yes. Cuman penasaran di awalnya aja ya. Iya, 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 iya. betul. Terus kayak gini, aktivitas lu belakangan ini apaan? Ya itu yang mungkin kan Oh, rebahan tentunya. rebahan, always rebahan ya. Semenjak masuk corona, rebahan terus. Berat Sebelum badan corona juga gue rebahan terus. kan bisa Berat jadi badan gue ah, ah, berpengaruh kayaknya. Kalau rebahan terus kan. berat nggak berpengaruh. Mau gue
rebahan terus, mau kerjaan gue makan terus, berat badan gue tetap segitu, paling naik sekilo, turun sekilo, itu aja. Kan biasanya kegiatan hobi itu dari keseharian-harian kita kayak gitu. Nah, kayak misalkan kan tadi gue nanya, emang keseharian lu apaan? Nah, kali aja kan keseharian lu ngerjain hobi, ngapain kek, bikin karya kek, melukis, menggambar, itu termasuk hobi loh. Oh, Bikin nggak, YouTube, main game. lukis, ngegambar, itu mustahil bagi gue. Kenapa? Main game. Mau yang lu sebut itu nggak pernah keseharian gue, beneran. Keseharian gue tuh kayak rebahan, scroll TikTok. Capek gue pergi nonton. Kalau capek gue nonton, balik lagi gue tuh ke HP. Bioskop. Ya ke HP cuman scroll TikTok lah. Kalau gue lagi pengen konten, udah gitu-gitu aja. Oh, kayak gini, gue dapat di TikTok kan. Kan di TikTok banyak ini, banyak referensi seperti itu, banyak ide. Lu tertarik sama ide yang kayak gimana? Seperti tadi yang lu bilang kan, Apa? coba tutorial. Kan di TikTok nih, kan banyak fitur di dalamnya. Lu tertarik sama yang kayak gimana? Bikin video kan banyak tutorial juga di Oh, dalam. Kayak gitu. kalau di TikTok tuh kan banyak macam-macam ya. Ada yang kayak ngedance, ada Nah, yang kayak joget-joget, ada yang gitu. kayak ngebuat Tutorial, video gitu lah, tutorial videografi, apalah gitu. konten kreator. Nah, kayak gitu. Nah, iya. Nah, gue sih random ya. Kadang kalau misalnya gue lagi misalnya ada acara keluar, nah itu tuh sebelum gue keluar, pas keluar itu lebih bagus ya. Nah, gue sempetin dulu bikin konten. Cuma kalau gue di rumah doang ya gue ngedit gitu. Konten yang lu suka kayak Ngeditnya gimana? ya yang kontennya itu random. Oh, Kalau misalnya nih ya, gue ngebuat video kayak ngedance gitu, itu cuman kalau gue ada pergi keluar. Alias kan kita kalau pergi keluar kan baju kita kan pakai baju iya ya. baju cakep gitu. Yang jarang dipakai lah. Nah, Terus, iya. Terus ya kadang kalau misalnya ngeliat tutorial menarik ya udah gue buat, itu aja sih. sejauh ini gue belum dapet sih. Gak ada menarik nih hidup gue, beneran. Mm-mm. Selama ini yang gue dapat dari cerita lu, gue belum dapat apa yang jadi hobi lu, apa yang lu suka. Entah maksudnya kayak di dunia film kah, lu suka nonton film ini kah, kayak gitu. Lu suka di bidang animasi, perfilman, kayak gitu, desain. Kalau masalah film gitu, nggak tahu gue sukanya di mana. Dibilang gue suka ngedrakor, Hmm. gak. Bilang gue suka film animasi, nggak banget. Nggak tahu gue gitu kan. Kalau misalnya juga ngeidamin orang Korea kayak K-pop gitu, nggak juga. Gue mikir Indonesia, nggak juga. Nggak tahu gue gitu. Jadi temen gue tuh kan sering nanya, idola lu siapa? Nggak tahu. Itu aja. Slow aja. Santai aja. Jadi bisa jadi nih ya, ketika lu masuk sekolah, masuk kuliah, ngambil akuntansi. Oh, kakak lu belum kerja? Belum, dia lagi bulan Juli besok dia KKN. Oh, baru mau KKN. 2017 berarti dia. 18. Oh, Oke. 2018. Setahun di bawah gue ya. Okay. Oke. Kalau dari akuntansi sih kebanyakan ya teman-temanku yang setelah lulus dari kampus sana, jurusan akuntansi kebanyakan yang kerja di bank kayak gitu. Uh, dan Nah, di bank ya. kerjanya kayak gitu, asuransi.
kebanyakan yang kayak gitu, yang berhubungan dengan uang lah. Nah iya tuh, selain di jalur SBMPTN ini gue juga ada daftar dari jalur lain. Jalur lainnya itu ya jalur SPANPTKIN alias masuk Universitas Islam Negeri Indonesia. Di mana tuh kampusnya? Gua ambil di kampus UIN Imam Bonjol di Padang sama di IAIN Bukit Tinggi tempat gua tinggal sekarang ini. Dan ya jurusannya itu gua ambil tetap melenceng dari jurusan gua SMA ini. Apa-apa? Akuntansi sama perbankan. Sama aja sih, perbankan juga akuntansi juga ya, gak jauh beda soalnya. Makanya Tapi da, oke, lanjut aja. nggak lanjut. Maksudnya sejauh ini lu nyaman dengan akuntansi yang seperti itu kah? Lu tahu istilah-istilah akuntansi, piutang, utang piutang, debit, kredit. Jujur, ini gua di SMA ini kan ada kayak lintas yang namanya lintas minat. Ya, Nah, tahu. lintas minat Gue juga sempat dapat dulu itu di waktu masih sekolah. Terus ya, lintas minat yang gue dapetin itu dan yang gue pilih pertama tuh rencananya bahasa Inggris. Terus gue mikir-mikir ngapain gue bahasa Inggris, sedangkan di yang wajib aja juga ada bahasa Inggris, double dong bahasa Inggris gue. Nah, akhirnya gue pindah ke lintas minat ekonomi dari kelas 2 SMA sampai setamat ini gak ada yang masuk kotak. Oke. Karena why gue menyukai pelajaran tersebut tergantung dari cara guru itu menjelaskan dan membuat gimana cara membawa suasananya deh. Nah, matematik nih ya, matematik banyak yang gak disuka orang, tapi gue suka loh. Karena gurunya kan. Yes, tuh. I see. Terus juga kenapa gue bisa masuk ke jurusan IPA ini dan gue pengen banget masuk jurusan IPA ini waktu itu, karena waktu di SMP dulu guru IPA gue tuh asik banget, sampai-sampai nilai IPS gue tuh gak ada yang pernah tuntas. Makanya pas SMA gue ngambil IPA. Ya gue benci banget hafalan. Terus lu masuk di kampus kan masih IPS. Ya IPS beda, itu akuntansi. Tapi pas ujian di UTBK emang itu ada sejarah, geografi, dan lain-lain. Yoi. Dan terpaksa gue harus maksain diri gue belajar itu semua. Tapi itu akan menjadi suatu perjuangan banget sih. Yang tadinya lu Banget. berada di zona nyaman yang di sebelah kiri, terus lu berusaha untuk melompat di sebelah kanan, itu baru perjuangan yang besar. Yeps, betul. Yoi. Gue harus berjuang keras besok. Nggak apa-apa lah. Sesuatu yang buat lu gak nyaman, yang lu paksain buat nyaman, bakalan sulit. Iya bener. Oh sekarang itu apa namanya sekarang? SBMPTN. Oh nggak berubah ya. SBMPTN sama juga di zamanku. Tapi kalau nggak salah dulu di zamanku tuh sulit, kalau nggak salah sulit. Maksudnya ketika kita di SMA ambil jurusan IPA, terus di kampus kita mau masuk ke jurusan IPS, itu bakalan sulit hasilnya. Sama juga ke orang-orang lulusan IPS terus masuk ke dalam IP itu bakalan, kalau nggak salah nggak bisa kayaknya. Kan ada rekomendasi nih, rekomendasi dari sekolah. Kalau di zamanku sih dulu, kalau nggak salah kayak gitu. Iya. Karena dulu ya banyak gimmick dari orang ya. Mending masuk IPA. Soalnya besok nanti pas kuliah tuh kita bebas milih jurusan. IPA itu bisa kemana-mana gitu. Sedangkan IPS tuh nggak bisa kemana-mana. Iya. Nah, gue baca-baca dari berita, IPA boleh.
boleh masuk IPS. Tapi IPS itu susah banget buat masuk IPA Yoi. gitu. Oh, kalau di zaman lu sekarang ini masih ada istilahnya yang IPC, ilmu pengetahuan campuran kayak gitu. Baru dengar tuh gua. Oh, kalau dulu di zamanku, kan kalau misalkan nih, dulu di zamanku kan ada tiga pilihan kampus, kan sekarang udah dua, ya kan? Ya, Nah, ya sekarang udah 2. kan dulu Parah banget. zaman gue tiga. Jadi kalau misalkan pilihan pertama itu jurusan IPA, pilihan kedua itu IPS, terus pilihan ketiga itu misalkan kayak olahraga kan. Nah, Iya. kan kalaupun dua pilihan saja IPA atau IPS itu sudah dapat yang namanya ilmu pengetahuan campuran. Jadi ketika kita tes SBMPTN nih ceritanya, jadi kita harus menunggu dari pagi sampai sore kayak gitu. Kan kalau misalnya hanya sekedar Ah, mata kuliah IPA hanya jam 7 bener. pagi sampai jam 12. Terus IPS tuh masuk dari jam 12 sampai jam 5. Nah, sedangkan kalau ilmu pengetahuan campuran tuh harus dari pagi sampai sore. Kayak gitu sih kayak dulu. Iya, bener. Ada itu. Bener, ada. Sekarang ada. Oh, masih ada. Ya, sebelum gua mantepin hati gua tuh gua pernah sempat mau ngambil Lu IPSan ya? jurusan Kesmas di Unan. Iya, iya. Pas gua di itu ya, sebelum gua mantepin hati gua nih ya, Oke. gua pernah mau ngambil kesehatan masyarakat di Universitas Andalas. Terus satu lagi akuntansi di Riau. Berarti kan gue ngambil 2 tuh, Sosum sama Saintek. Nah, kayak gitu Nah, maksudnya. yang gue pikirin tuh gimana ujiannya gitu kan. Heeh. Ya udahlah, akhirnya gue ngambil IPS aja keduanya. Yoi. Oh, lu sempat mau kayak gitu. Ya, Tapi lu tahu penjelasannya kenapa? Di zaman lu emang maksudnya solusinya kayak gimana kalau misalkan lu ngambil dua kayak gitu ujiannya? Lu belum gimana? sempat kan? Maksudnya eh, ketika lu udah pasti nih kan milih dua jurusan IPA sama IPS kan tadi, yang dua jurusan ini yang dari IPA 1 yang dari IPS 1. Ya, rencana mau ambil IPA 1 gitu. Terus Terus kalau misalkan yang gue pikirin kenapa? kalau misalkan sistemnya nih kan, kalau emang benar-benar lu pilih kayak gitu gimana nih ujiannya, apa gampang kayak gitu? Kalau gue bener-bener pilih gitu, kalau kata kakak gue, Nah, kan kakak tahun udah lama kali ya, tahun 18. Kakak gue temennya pernah ngambil IPA 1. Jadi pagi dia ujian IPA, siang dia ujian IPS. Nah, kalau kata temen gue, kakak angkatan yang tahun kemarin, ujiannya tuh langsung campur gitu. oh, Tapi nggak tahu juga sih campurnya itu gimana gitu. Soalnya belum ditanya detail. makanya dulu kalau gue ada istilah IPC kan, ilmu pengetahuan campuran ceritanya, kan dari jurusan IPA Iya, masuk ke IPA ilmu pengetahuan alam kayak gitu. Terus ujian nasional lu kapan nih? nggak ada. Oh iya, tahun ini ya, gak ada ujian nasional. Ujian gue kemarin seminggu. Oh, udah lewat. Seminggu kemarin USBN. Terakhir hari Selasa kemarin. Udah gue nggak ada ujian-ujian lagi, tinggal nunggu UTBK. Oh, oke, oke. UTBK lu kapan? Oh, UTBK ini yang kayak gimana nih? UTBK ini ujian buat kita masuk SB. Terus maksudnya UTBK ini kan ujian masuk buat SB. Terus SB lu ngapain aja di situ? Tes lagi? Enggak, kalau dapat nilai gue tinggi UTBK, Ah, otomatis SB gue lulus. oh, jadi Ini kan UTBK ini kan kayak
pagar buat kita masuk ke SBMPTN. Oke, oke. Terus Ya itu. jadi ceritanya pada saat SB nanti nih udah nggak ada tes lagi. Kayaknya sih nggak ada lagi. Udah berubah ya sekarang ya. Emang dulu gimana? Kan dulu waktu zamanku tuh masih ada ujian nasional. Ya kan? Iya. Masih ada ujian nasional, terus ujian akhir sekolah, terus ketika udah lulus masuk SB. Oh kan tahapnya dulu tuh ada dua. Satu SN tuh yang jalur undangan. Sama yang satunya lagi SB, Iya. SBMPTN yang seleksi tertulis ceritanya. Nah, jadi ketika udah ujian nasional, udah ujian akhir sekolah, baru kita tes SB lagi nih. Kayak gitu. Oh, gitu. Heeh. Beda lagi tahu dari tahun ke tahun Iya. itu sistemnya. Tapi makin enak loh, makin kesini makin nyaman sih menurutku. Iya, Beda makin kalau enak zaman-zaman itu kita aja. dulu. Kemarin gue selesai ujian semester 1, Oke, oke. terus lanjut ke ujian tengah semester 2. Aha. Langsung ke USBN. Nggak ada lagi ujian. Udah. Gue di situ kaget banget. Hah? Ini udah selesai kita ujian. Gak ada ngapa-ngapain. Iya, udah. Jadi istilahnya tuh hari Selasa kemarin kan. Hari Selasa kemarin itu terakhir kali lu injak sekolah lu kan? Secara formalitas Yes, terakhir. sebagai seorang siswa. Mm-mm, Yoi. bener. Nggak ada seru-serunya gitu Dan ya. itu persiapan gue USBN tuh gak ada tau. Nggak ada USBN. USBN persiapan gue tuh gak ada. Jadi di rumah tuh gue gak belajar. Dan udah lewat kan. Belajar gak megang buku gak. Ya cuman ngandelin kanan kiri. Ya tau lah. Zaman sekarang emang masih kayak gitu ya. Itu udah turun temurun banyak kayak gitu. Iya. Saking santuinya gitu. Tapi menurut nilai lu nih, kayak gimana nih? Nilai lu aman apa enggak? Nilai gue nih. Kalau dari pengalaman gue nanya kanan kiri nih. Yoi. Pernah waktu itu pas di ujian tengah semester atau ujian semester ya. Masih kelas 12 ini juga. Nah di situ tuh posisinya gue lagi nggak punya siapa-siapa. Gue lagi berantem sama teman gue mau nanya ke siapa. Kayak gue males banget gitu. Ya udah akhirnya gue pantengin tuh soal sampai selesai. Tapi yang di depan gue tuh ngeliat ke belakang gue terus. Ngeliat jawaban gue terus. Oke, gue biarin dia nyontek jawaban gue. Soalnya gue duduk paling belakang. Nah di situ tuh hasil otak gue semua selama seminggu gue ujian. Dan ya gue pulang duluan tahu dari yang lain. Belum waktunya pulang, gue duluan pulang. Sampai temen gue, buset, Zak, lu cepet banget pulang. Emang di rumah ada ngafal? Enggak. Oke. Tapi temen gue pada nyontek ke gue, nggak tahu tuh percaya dari mana mereka sama gue. Tapi lu yakin gak sama jawaban lu sendiri kalau kayak gitu? Gue yakin sama jawaban gue sendiri walaupun gue ada belajar. Masa? Tapi Yakin bener? seriusan. Nih, seriusan gue yakin banget karena apa? Ranking gue di atas mereka yang ujiannya tuh paling lama dari gue. Dan ya dia anak les, dia paling pokoknya pinter deh. Ranking gue di atas dia. Tapi dia tuh bilang, Zak, gue hebat. Belajar enggak, pulang paling pertama, dan lu di atas Dapat nilai gua. tinggi. Wow. Dapat Yes. peringkat ya. Iya. It's amazing guys, it's amazing. Makanya gue juga bingung. Tumben ya, gue nggak ada belajar. Kayak kalau gue nggak dapet nih soal gue tebak-tebak doang.
temen gue nyontek ke gue semua. Biasanya orang yang nyontek itu paling tinggi nilai daripada yang ngasih contekan. Dan ya pas gue dapat rapor itu, kok gue yang tinggi dari mereka ya. Dan ya gue percaya kalau gue, ya pokoknya percaya semua deh gue waktu itu. Dari situ kan lo yakin kalau hasil sendiri itu lebih bagus daripada hasil dengan orang lain kan. Iya makanya. Yoi. Jadi ini tahap lu sisa tunggu pengumuman kan untuk dimasukin ke SB tadi. Sisa tunggu Tahap nilai. gua Ah, nggak nunggu nilai. terus Masuk ke SB ini kita tuh nunggu ujian UTBK ini. kapan nih Jadi ujian tahap UTBK-nya? 12 April. Oh, 12 April ya. Oh, makanya tadi UTBK-nya tuh yang kulihat yang dari apa? Yang dari kartu pesertamu itu bukan di sekolah kan? Di universitas mana tadi? Di Universitas Padang itu kita yang milih Oh, tempat-tempat lokasinya. lokasinya. Kenapa nggak milih di sekolah kayak gitu? Atau di SMA lain kan, sekolah-sekolah lain kan bisa. Enggak, soalnya di situ tuh kan kita daftarnya online ya. Jadi pilihannya itu ya di universitas, Oh, nggak ada di iya, iya. sekolah. Dan kebetulan ini universitas yang lo pilih dekat dari rumah kah atau favorit kan kayak gitu kan? Ini sebenarnya jauh dari rumah. Aha. Cuman karena di Padang ya ada rumah ya gua, ya jadi gua ambil di sana lumayan. Iya, iya, iya. Keren juga sih. Sebenarnya sih ada yang deket eh Padang Panjang di universitas di ISI ya. Ah. Institut Yes. institut apaan itu? Ya cuman institut apa ya? Gak tahu deh. Institut Seni Budaya bukan? Institut Seni Indonesia. Bukan institut Oh, itu isi Surakarta kan. Institut Sumatera ya. Nggak tahu deh kelanjutannya apa. Paling ke sana cumanya sejam doang sih. Hmm. Tapi kan nggak enak ya berangkat dari rumah naik mobil umum terus sampai sana. Udahlah capek, udahlah biarin jauh ke Padang. Tapi di sana ada tempat tinggal. Oh, iya. Jadi kita bisa siapin mantap-mantapin diri kita gitu. Di Dan Padang. ya juga ada ayah yang bakal nganterin. Oh, iya. Sekarang aja lu nggak di rumah situ. Ya sama. Oh ayah gue BTW kerjanya di Padang. Oh. Lumayan jauh deh jarak Heeh. di sini karena tuh 3 jam. Kan nggak mungkin ya gue balik-balik tiap hari. Yoi. Dia pulangnya sekali seminggu. Keren. Oh iya, tentang masa depan lu nih kan. Setelah lulus kuliah, nanti rencana lu mau ngapain? Oh lulus kuliah rencana gue belum kepikiran deh kayaknya. Masa Seriusan. cita-cita? Gak tahu gue gak punya cita-cita. Kan zaman sekolah nih kan ada SD, SMP, SMA. Biasanya tuh anak-anak kan SD udah punya cita-cita. Misalkan dari SD pengen jadi dokter. Pas Oh SMP cita-cita gue tuh dokter. polisi. Terus Gak nyambung. maksud gue kayak gini, kalau emang cita-cita tuh lo mau jadi dokter, kenapa nggak mau tuh ambil perawatan kayak gitu, perawatan bidan kesehatan Nih masyarakat tadi juga. gue pernah ketemu motivator soalnya. Kenapa coba? Pas kakak gue mau masuk kuliah. Jadi itu ditanyain, kamu masuk apa? Dokter. Cita-cita kamu apa? Dokter. Nih ya, kalau kamu ngambil dokter bagi perempuan, yang pertama biaya
syukur deh kalau orang tua kamu masih bisa mampu biayain kamu. Tapi gimana nanti buat adik-adik kamu? Nah, terus yang kedua, kalau mau ngambil dokter, pasti bakalan lama lulusnya. Mhm. Dan ngambil juga emang lama sih. Kalau mau ngambil dokter umum juga, itu pas bakalan nambah lagi. Kapan mau nikah? Ya kali kalau boleh sama suami, Lu pikiran lu ngelanjutin S2. tiba-tiba aja pikiran lu sampai Bukan begitu. bukan pikiran gua, pikiran dari motivator itu. Oh, si motivator yang bilang. Oke, Ya, oke, lanjut, lanjut. betul. Akhirnya gue mikir, ya juga ya. Ya kali kalau boleh besok sama suami dapat ngelanjutin kuliah, pasti bakalan di umur 30-an kita tuh bener-bener lulus kedokteran. Gitu aja sih. Lupa gue kata-katanya. Oh, berarti pupus. Berisik banget ya. Yoi, ada anjing. Maksudku kalau mengenai cita-cita sih kenapa? Kenapa? Itu kan cita-cita lu yang mestinya emang lu yang berusaha. Kan bisa kayak gini, ketika lu masuk kampus nanti ngambil jurusan kedokteran, kan bisa berusaha nih pakai apa? Beasiswa kayak gitu. Kan bisa pakai uang negara. Oh, beasiswa ya. Yoi. Udah sempat kepikiran kan? Sempet sih kepikiran beasiswa. Ini kan susah kayaknya bagi gue buat ngedapetin itu beasiswa. Kenapa? Dari segi kemampuan Lu goblok. gue tuh kadang tergantung beneran. Kadang gue ngelakuin semua tuh sesuai mu tahu. Iya, betul ya. Mau belajar, kalau lagi mood. Mau makan kalau lagi mood. Ya kadang gue kalau lagi mood belajar tuh, aduh pinter banget gue. Iya. Nih ya, dulu di SD gue oke lah, dapet gue juara 2, juara 1. Pas dateng di SMP, bertahap tuh, yang dari ranking 8, 7, 6. Sampai akhirnya tamat SMP kemarin gue dapet juara 1, sumpah itu kaget banget gue. Ranking 1 umum. Ya kelas sih. Oh, Kalau dapat ini juara 1, waduh keren sih. keren. Gabak. Pasti ya itulah. Pas di SMA, oh my god, saingannya parah. Sempat gue ranking 11. Oh, kenapa gue gini ya kata gue kan? Karena beberapa faktor juga sih. Terus pas di kelas 2 kalah naik dikit. Nah pas di kelas 3 inilah yang gue bisa dapat 10 besar. Ya mungkin karena corona kali ya. Belajar sesuai mood ya. Gue gak pernah ngerasain sih yang kayak gituan ya sebenarnya. Kenapa? Kalau belajar sesuai mood, gue gak pernah ngerasain. Enggak. Kalau gue sendiri kan, diri gue sendiri itu kalau misalnya belajar, ya belajar lewat arus aja. Kayak gitu, bukan mood-moodan. Ketika ada tugas yang masuk, yang langsung selesai kayak gitu. Ngalir aja sebenarnya. Iya sih. Gue pengen tuh ngerasain belajar yang ngalir aja gitu tanpa mood. Yoi. Tapi nanti lu bakal Gue belajar kalau dapat tugas doang dari guru. Dapat tugas kumpul besok, oke gue belajar.
Tapi nanti ketika lu mahasiswa, mudah-mudahan sih lu dapat sih feelnya kayak gitu. Karena Amin. di dunia mahasiswa itu kan sebenarnya bisa dibilang sejuta rasa kayak gitu. Lu mau rusak bisa, perkembangannya cepat juga. Kalau lu mau jadi anak yang baik bisa juga. Kalau lu senang sama organisasi bisa juga. Begitu. Kalau di dunia kampus apa-apa gampang diomongin. Iya sih. Udah gua pikir-pikirin sih besok kalau misalnya amin gua dapet di universitas yang gua pengen. Udah gua tata sih. Gua pengen ngapain ini itu. Udah kepikiran sih dari sekarang. Lu matiin aja tuh anjing. Gak tau tuh anjing tetangga sumpah berisik banget. Udah berapa lama nih? 40 menit ya kita nelpon. Kita video call. Ya, mungkin cukup segitu aja dulu pembahasan kita kali ini, guys. Oke. Mungkin dari si siapa? Izzatul Fajri hari ini mungkin ada mau disampaikan kepada teman-teman, silakan. Kesan lu. Nggak tahu apa yang mau disampaikan. Untuk teman-teman. Seriusan bu, nggak ada pesan, nggak ada kesan. Nggak ada. Nggak ada beneran. Gini banget ya hidup gue. Ngalir aja gitu. Apa yang ada dibiarin aja. Lo tahu ini yang di film-film yang alang-alang itu, alang-alang yang lewat-lewat di pinggir jalan. Gitu. Oke, mungkin hanya segitu saja pertemuan kita kali ini, guys. See you next time and don't forget to like, comment, and subscribe. See you next time. Bye. Iza, bye. Iza. Bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai bukti kalau kamu dukung channel ini.